Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini kita belajar tentang bunyi. Ini memperbaiki video yang sebelumnya ya, karena kurang jelas suaranya. Kita langsung masuk ke bunyi. Jadi bunyi itu ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Jadi lonceng ini bisa berbunyi karena dia digetarkan oleh tangan kita. Terus dia bergetar, timbullah bunyi. Memerlukan media untuk merambat. Jadi bisa terdengar oleh telinga kita karena ini ada udara. Medium untuk merambatnya berupa udara. Yang ketiga, syarat sumber bunyi tentunya ada sumber bunyi. Contohnya lonceng ini, mediumnya adalah udara dan alat penerimanya adalah telinga kita. Yang keempat, pada suhu rendah ternyata kecepatan bunyi itu lebih tinggi daripada suhu yang lebih tinggi. Contohnya saat malam hari suara kita itu lebih cepat diterima atau lebih nyaring daripada di siang hari. Yang kelima, medium rapat kecepatan bunyi semakin tinggi. Maksudnya di sini jika dibandingkan kita itu menyampaikan bunyi melalui medium yang rapat itu, misalnya kalian bermain telepon pakai benang, itu akan lebih nyaring diterima atau lebih cepat diterima daripada kalian menyampaikan lewat medium udara yang notabene lebih renggang posisi molekulnya daripada benang. Selanjutnya, untuk bunyi ini ternyata juga bisa dirumuskan karena adanya hubungan antara cepat rambat bunyi, waktu, dan jarak yang ditempuh. Jadi contohnya saat kita kehujanan, atau kita nggak harus kehujanan sih ya, kita mendengar petir, kita itu bisa meramalkan berapa sih jarak sumber bunyinya dengan telinga kita. Dirumuskan dengan apa? Dirumuskan dengan V kali T sama dengan S, di mana V itu adalah cepat rambat bunyi, T adalah waktu, dan S adalah jarak yang ditempuh atau jarak antara telinga kita dengan sumber bunyi atau petir tadi. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan jarak kilat dengan pendengar jika guntur terdengar 1,5 second. Di sini ada waktu. Yang ditanya kan jarak ya, tentukan jarak disimbolkan dengan S dan waktunya adalah 1,5 second. Disimbolkan dengan apa? Dengan T kecil. Setelah terjadi kilat dan cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second. Cepat rambat adalah V. 340 meter per second. Di sini sudah nggak ada masalah dengan satuannya, jadi kita bisa langsung hitung. Rumusnya S sama dengan V kali T, berarti V 340 dikali dengan 1,5 menghasilkan angka 510 meter. Jadi jaraknya antara kilat dengan pendengarnya adalah 510 meter. Selanjutnya kita ke soal. Nah, soal ini soal nomor 1. Setelah terjadinya kilat, 2 detik kemudian terdengar bunyi guntur. Jika cepat rambat di udara adalah 330 meter per second, maka dapat diperkirakan jarak terjadinya kilat adalah, nah di sini sama masih menggunakan rumus S sama dengan V kali T. Yang ditanya adalah jaraknya, berarti S yang ditanya. Untuk nomor 2, sebuah kilat terjadi 1,5 km dari pengamat. Hati-hati di sini 1,5 km, kalian harus bikin ke meter dulu. Jika cepat rambat bunyi di udara 300 meter per second, berapa second selang waktu antara terjadinya kilat dengan terdengarnya guntur oleh pengamat? Di sini yang ditanya adalah T. S-nya kita tahu, V-nya kita tahu. Yang ditanya adalah T dengan rumus S sama dengan V kali T. Nah, bunyi menurut frekuensinya dibagi menjadi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik atau sering disebut dengan sistem sonar. Infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Siapa yang bisa mendengar? Yang bisa mendengar adalah jangkrik dan anjing. Audiosonik memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Yang bisa mendengar salah satunya adalah manusia. Ultrasonik lebih dari 20.000 Hz, yang bisa mendengar hanya kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Makanya karena anjing bisa mendengar ketiga frekuensi bunyi ini, maka anjing itu sering dipakai untuk penjaga karena dia memiliki pendengaran yang sensitif. Soalnya di sini ada di nomor 3, kuat lemahnya bunyi tergantung pada apa. Pesawat supersonik itu
memiliki frekuensi berapa, telinga manusia itu mampu mendengar pada frekuensi berapa. Nah, di sini adalah karakter gelombang bunyi. Ini adalah gambar contoh pergerakan dari gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi kemarin kan termasuk gelombang mekanik yang tergolong gelombang longitudinal, terdiri dari rapatan dan renggangan. Baru akhirnya bisa sampai ke pendengar. Karakternya ternyata gelombang bunyi ini bisa beresonansi, yaitu ikut bergetarnya udara di dalam suatu kolom udara. Misalnya kalian bermain gitar, yang digetarkan adalah senar, karena gitar memiliki kolom, berarti kolom udara dari gitar itu juga ikut bergetar sehingga terbentuklah bunyi. Tinggi dan rendah kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudonya. Setelah itu ada warna bunyi. Warna bunyi adalah suara yang khas dari sumber bunyi. Maksudnya di sini sumber bunyinya suara khas, kita bisalah menentukan, oh ini suara yang dihasilkan oleh gitar, oh ini suara yang dihasilkan oleh piano, itu disebut dengan warna bunyi. Dan yang terakhir adalah nada bunyi. Bunyi yang memiliki frekuensi getaran yang teratur. Jadi otomatis kita bisa mengetahui notnya do, re, mi, begitu dengan nada yang berbeda-beda, frekuensi yang teratur. Selanjutnya, ternyata resonansi itu juga bisa dihitung. Jangan lupa rumus yang kemarin pada gelombang, rumusnya adalah V sama dengan lambda kali F, di mana lambda adalah panjang gelombang, F-nya adalah cepat rambat dan V-nya adalah cepat rambat dan F-nya adalah frekuensi. Nah, di sini karena resonansi ada yang namanya kolom. Kolom, panjang kolom disimbolkan dengan L kecil. Nah, kolom ini tergantung dia, maksudnya ada resonansi pertama, resonansi kedua, resonansi ketiga, dan seterusnya. Untuk skala SMP kita belajar masih di sekitar resonansi pertama sampai resonansi ketiga. Untuk resonansi pertama, penyimpelan ya. Setelah ini dihitung, misalnya di sini 2 kali N min 1, berarti N-nya 1 karena dia resonansinya kan pertama, 2 kali 1 dikurangi 1, terus hasilnya berarti kan 1, 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1 per 4 lambda. Maka di sini resonansi pertama L sama dengan 1/4 lambda. Terus misal kalian masukkan N sama dengan 2 dan seterusnya, maka akan menghasilkan resonansi kedua itu 3/4 lambda, dan resonansi ketiga adalah 5/4 lambda. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah kolom udara memiliki panjang. Nah, panjang kolom berarti disimbolkan dengan L kecil. Panjang kolom kita tulis dulu, disimbolkan dengan L kecil, panjangnya adalah 40 cm. Nah, di sini harus diubah ke meter. Kenapa? Karena lihat di sini opsinya dia maunya meter per second. Di sini dibagi 100 karena cm ke meter itu dibaginya 100. Terus memiliki frekuensi 320 Hz. Frekuensi disimbolkan dengan F kecil, harganya adalah 320 Hz. Besar cepat rambat gelombang bunyi di udara pada saat terjadi resonansi pertama adalah cepat rambat disimbolkan dengan V kecil. Nah, V kecilnya berapa? Kita tahu bahwa rumus dari V sama dengan lambda dikali dengan F. Sementara yang diketahui hanya L dan F, maka kita cari dulu lambdanya. Kita cari dulu lambdanya dari mana? Dari L sama dengan 1/4 lambda, karena bilang resonansi pertama. L-nya kita masukkan 40, 1/4 lambdanya tetap. Ini dikali silang, hati-hati dikali silang. Berarti 40 kali 4 adalah 180 cm. Kalau dibikin meter berarti tinggal 1,6 meter. Baru kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini 1,6 dikali dengan 320 ini tadi akan menghasilkan 515 meter per second. Jadi ya, tolong dipelajari benar-benar untuk yang ini. Selanjutnya, ini ada soal tentang resonansi. Pada percobaan tabung resonansi tinggi kolom udara berarti dia L pada saat sumber beresonansi pertama. Resonansi pertama berarti pakai L sama dengan 1/4 lambda. Nah, yang ditanya adalah panjang gelombang atau lambdanya. Berarti kalian tinggal hitung L sama dengan 1/4 lambda. Pada soal nomor 6, jika frekuensinya 300 Hz, maka cepat rambat bunyi di udara adalah di sini
masih menggunakan ini di nomor 6 kita sudah tahu kan lambdanya berapa. Habis itu di sini ada frekuensi, maka nanti akan ketemu cepat rambat untuk jawaban soal nomor 7. Sekarang frekuensi senar. Frekuensi senar itu menurut hukum Mersenne itu F sama dengan 1/2L akar F kali L per M. Nah, di sini ditentukan oleh apa? Ini L itu apa? L itu panjang senar. Jadi saat kalian bermain gitar, kalau kuncinya ini diputar, maka panjang senarnya akan berubah-ubah. Saat dia itu panjang senarnya semakin panjang atau dikendurkan, maka frekuensinya akan berkurang, bunyinya akan lebih lemah. Nah, di sini terus tegangan, di sini F atau gayaan ini. Bedain jika yang memetik gitar orang dewasa dan anak-anak, pasti gitarnya akan lebih nyaring saat yang memetik gitar adalah orang dewasa. Jadi saat gayanya kecil, otomatis frekuensinya kecil, atau saat gayanya besar, frekuensinya akan besar. Yang ketiga adalah luas penampang senar. Perhatikan di sini maksudnya dari luas penampang itu, luas penampang didapat dari diameter. Saat dia diameternya besar, maka luas penampangnya juga akan besar. Saat diameternya kecil, luas penampangnya akan kecil. Nah, di sini saat luas penampangnya adalah kecil, otomatis frekuensinya akan besar, jadi bunyinya akan semakin nyaring. Jadi di sini bagian paling kiri ini dengan diameter yang paling besar otomatis menghasilkan bunyi yang lebih lemah. Ini ada soal yang berhubungan dengan hukum Merz. Menurut hukum Mersenne, frekuensi sebuah senar tidak bergantung pada apa? Gelombang bunyi yang mengenai permukaan keras akan diapakan, ya. Terus pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi kita belajar tentang gaung. Gaung di sini adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar menjadi tidak jelas. Jadi saat ruangannya itu sempit, biasanya akan lebih sering terjadi gaung. Makanya di studio itu dikasih peredam biar tidak terbentuk gaung. Di sini yang dimaksud bunyinya belum selesai terus terbentuk bunyi pantul saat kalian bilang halo, pas lo-nya baru diucapkan hanya sudah keluar, jadi akan tumpang tindih sehingga suaranya menjadi kurang jelas. Makanya di studio dikasih peredam, misalnya karpet gitu ya, bisa meredam bunyi sehingga tidak terbentuk bunyi pantul dan akhirnya gaung pun tidak terbentuk. Yang kedua adalah gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Ini biasanya karena dia itu jaraknya jauh. Saat kalian di pegunungan, kalian berteriak halo begitu. Setelah halonya selesai baru akan muncul halo yang baru begitu. Jadi seakan-akan mengucapkan halo berkali-kali, padahal sebenarnya itu adalah bunyi pantul dari suara kalian. Habis itu soalnya berarti di sini nomor 10, perbedaan antara gema dan gaung terletak pada apa? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bersifat mengganggu. Gaung dapat diatasi dengan cara bagaimana, ya. Terus habis itu sistem sonar. Sistem sonar adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara yang tinggi. Deteksi suara frekuensi tinggi. Bisa digunakan untuk ekolokasi, yaitu dimanfaatkan oleh kelelawar dan lumba-lumba untuk mengetahui keberadaan mangsanya. Bisa lagi untuk mengukur kedalaman laut, yaitu menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Nah, yang ketiga bisa digunakan untuk tes ultrasonografi USG, yaitu untuk mengetahui kondisi internal atau organ dalam tubuh manusia seperti otot, tendon, sendi, pembuluh darah, bayi maupun penyakit tertentu misalnya kanker, ya. Habis itu ekolokasi tadi, ini penjelasannya, mekanisme untuk memahami keadaan lingkungan dengan bantuan bunyi pantul. Nah, di sini kita bisa tahu ini adalah gambar ekolokasi dari kelelawar dan lumba-lumba. Kelelawar dan lumba-lumba ini dia itu pada malam hari mata kelelawar mengalami pelemahan fungsi sehingga dia mengeluarkan gelombang ultrasonik yang akan dipantulkan oleh mangsanya sehingga dia bisa mengetahui
posisi mangsanya itu seberapa jauh dengan kelelawar tersebut. Begitu juga dengan lumba-lumba. Saat dipantulkan oleh mangsanya, lumba-lumba akan tahu, oh mangsa aku ada sekian meter dari dirinya. Itu nanti untuk sistem ekolokasi pada kelelawar dan lumba-lumba. Aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi itu tadi sudah tentang USG ya, untuk mengetahui kondisi organ dalam manusia. Terus ada sonar tadi sudah, terus terapi ultrasonografi yaitu mengatasi kesleo dan memecah batu ginjal. Di sini maksudnya memecah batu ginjal, jadi tinggal ditembak dengan gelombang ultrasonik sehingga tidak perlu dilakukan pembedahan untuk mengambil batu ginjal. Dengan ditembak, batu ginjalnya akan hancur dan luruh bersama urin. Untuk membersihkan ultrasonik, membersihkan suatu benda berukuran kecil. Jadi misalnya ada jam tangan mau dibersihkan, daripada dibongkar nanti nggak bisa balikin, bisa dibersihkan dengan pembersih ultrasonik. Ataupun sonifikasi, pemberian energi gelombang pada bahan sehingga dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Dan ini yang terakhir adalah pengujian ultrasonik. Pengujian berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada materi yang diuji. Misalnya untuk mengetahui kebocoran pada pipa maupun pada lambung kapal bisa digunakan gelombang ultrasonik ini. Nah, di sini adalah cara menghitung dari kedalaman laut. Di sini jadi ada kapal memiliki alat namanya transducer, dia akan mengeluarkan gelombang sehingga gelombang ultrasonik ini nanti akan dipantulkan oleh dasar laut karena dia kan keras ya. Dia keras jadi tidak menyerap gelombang. Terus habis dipantulkan akan ditangkap oleh detektor yang ada di kapal. Dirumuskan dengan apa? Dirumuskan dengan S sama dengan V kali T per 2. Kenapa per 2? Karena di sini ada S yang garis pertama juga S, garis kedua juga S. Karena ada 2 S berarti per 2. Di sini S-nya itu apa? S-nya itu adalah jarak. S-nya adalah jarak dan V-nya adalah kecepatan. Terus T-nya adalah waktu. Selanjutnya contoh soalnya adalah seperti ini. Dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirim ke dasar laut. Sinyal tersebut diterima kembali setelah 12 second. Berarti di sini kan ada waktu ya, karena satuannya second. Disimbolkan dengan T kecil adalah 12 second. Terus cepat rambat bunyi di dalam air adalah 1800 meter per second. Berapa kedalaman laut? Cepat rambat berarti disimbolkan dengan V. V-nya adalah 1800 meter per second. Berapa kedalaman lautnya? Yang ditanya adalah jarak, otomatis berarti dia adalah S. Kedalaman laut. Nah, di sini kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus S sama dengan V kali T per 2 karena dia dipantulkan kan, beda dengan kilat tadi. Ini 1800 dikali dengan 12 dibagi dengan 2. 12 bagi 2 adalah 6, 6 kali 1800 adalah 10.800 meter kedalaman lautnya. Jadi bedanya, hati-hati, bedanya dengan yang untuk menentukan sumber kilat tadi, kalau di sumber kilat tidak dibagi 2. Kalau di menentukan kedalaman laut atau kedalaman gua misalnya itu harus dibagi 2 karena dia menggunakan prinsip pemantulan. Habis itu ini soalnya, untuk mengukur kedalaman laut digunakan prinsip pemantulan. Bunyi pantul terdengar setengah second setelah bunyi asli, berarti di sini ada waktu. Jika cepat rambat bunyi adalah 1500 berarti kecepatan. Tentukan kedalaman laut S dengan rumus S sama dengan VT per 2. Nomor 13 sama caranya dengan nomor 12. Terus nomor 14 di sini caranya sama tapi bedanya apa? Bedanya itu ternyata dia untuk menghitung kedalaman gua. Rumus yang dipakai juga sama. 15 juga sama, S sama dengan VT per 2. Oke. Terima kasih, semoga paham. Wassalamualaikum.